Hai Beauty Entrepreneurs, jumpa lagi dengan saya Vera Oktavianti, Beauty Brand Consultant. Di sini saya akan membahas tentang brand dan sales penting mana sih? Branding dan selling duluan mana ya? Terutama buat beauty entrepreneurs yang baru memulai ini, mungkin punya pertanyaan yang sama. Brand dan sales. Nah, kita lihat dulu nih. Perlu beauty entrepreneurs lihat situasi sekarang ya. Setiap minggu ada produk baru, ya kan? Ada ratusan produk sejenis, jadi sangat banyak pilihan bagi konsumen. Bagaimana caranya produk kita terlihat di antara mereka, di antara produk-produknya sejenis ini? Yang kedua, karena banyaknya produk baru, maka konsumen itu sangat mudah beralih. Yang ketiga, tapi kita juga butuh sales. Kalau nggak ada sales, bagaimana melakukan branding? Bagaimana bisnisnya bisa jalan? Ya kan? Jadi ada 3 hal ini. Jadi kalau misalnya saya ditanya, branding and selling duluan mana? Saya akan bilang selling. Tapi, ada tapinya nih. Sebelum meluncing produk, Anda harus membuat strategi brand dulu. Wajib. Dan branding itu adalah aktivitas ya. Karena tujuan branding ini adalah to get notice ya kan. Untuk terlihat dulu. Nah, jadi saya tegaskan, brand itu super duper penting sebenarnya. Lalu bagaimana kan kita butuh sales gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah menyimak video saya sebelumnya, bahkan sebelum membuat produk aja, kan sebenarnya Anda sudah harus membuat strategi brandnya kan. Ibaratnya tuh gini loh, kalau brand itu kayak jati diri. Kalau manusia itu kan menemukan jati diri setelah 25 tahun, 30 tahun gitu kan. Tapi kalau untuk bisnis, untuk kosmetik ini, untuk produk ya, jati dirinya itu pasti sudah ada setup sebelum dia muncul ke pasaran. Nah, jadi gini, pada saat awal Anda kan bikin brand strategi ya kan? Anda harus bikin strategi dulu. Brand ini nanti ingin dipersepsikan sebagai apa. Kalau misalnya ada orang lihat itu dia merasa bagaimana, ada meaning nggak? Nah, pada saat Anda membuat brand strategi ya, nanti kan outputnya adalah brand guideline kan. Itu kan ada guideline 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan ya. Salah satu di antaranya itu kan ada brand identity ya. Jadi ada identity. Identity itu kan ada logo, ya kan? Ada logo, kemudian font, warna, gitu kan? Terus nanti tagline-nya apa, gitu. Abis itu, yang paling pertama dibutuhkan nanti pada saat product development, ini ya, brand identity kan ya? Brand identity. Terus, apalagi yang paling pertama nanti dibutuhkan adalah desain kemasan, ya kan? Nah, desain kemasan ini kan harus sesuai dengan guideline yang di atas tadi. Ini adalah guideline. Ini adalah guideline yang harus teman-teman punya sebelum mengeksekusi atau mengkomunikasikan kepada target konsumen Anda. Guideline ini kan nanti setelah Anda bikin brand strategi, kemudian sudah ada guideline-nya, nanti kan ini harus dikomunikasikan kan? Komunikasi. Sorry, tulis saya jelek ya. Harus dikomunikasikan kepada target konsumen melalui touch point apa aja, banyak ya kan, di mana konsumen Anda berada gitu. Itulah kenapa brand itu penting banget walaupun di awal gitu. Tapi kalau untuk aktivitas apalagi yang melibatkan aktivitas event, kemudian iklan dan segala macam yang butuh biaya besar, itu Anda akan eksekusi semua nggak? Ataukah pilih yang paling prioritas aja gitu. Jadi aktivitas branding Anda bisa sesuaikan dengan budget yang Anda miliki saat ini. Pilih yang paling prioritas. Budget besar itu kan karena eksekusinya sebenarnya kan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya strategi brand harus dibuat di awal, yes. Saya sangat anjurkan sebelum membuat produk bahkan itu brand strategi itu di depan sudah siap. Walaupun Anda belum ada budget nih untuk visualisasi ke brand guideline ini. Kan Anda tahu kan kalau misalnya ke agensi kan lumayan kan ya untuk beauty entrepreneurs yang budgetnya sangat terbatas, untuk keluar duit di sini kan lumayan ya. Gitu. Makanya paling teman-teman bisa kerjakan sendiri untuk konsep-konsepnya. Yang penting sudah memiliki brand strategi yang jelas, positioningnya kemana itu sudah tahu banget. Kemudian nanti yang paling utama kan ini kan ya, ini harus inline dengan aturan ini. Brand guideline tuh kayak kitab suci gitu.
Jadi harus mengikuti. Itulah kenapa kunci sukses brand itu kan sebenarnya distinktif, relevan, sama konsisten kan. Itulah kenapa brand yang besar itu bertahan sampai puluhan tahun, ratusan tahun, walaupun brand manajernya beda-beda. Kenapa? Karena mereka punya brand guideline ini gitu. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah aktivitas marketing yang mengikuti zaman. Contohnya kalau dulu belum ada Facebook, sekarang ada Facebook. Dulu belum ada YouTube, sekarang ada YouTube. Kemudian juga konsumennya juga sudah beda, nggak kayak dulu. Nah jadi kalau ditanya branding sama selling, saya akan bilang selling duluan. Tapi brand dan sales pentingan mana? Dua-duanya penting. Tapi itu tadi lakukan atau eksekusi yang paling terjangkau dulu. Tergantung di awal nih sebenarnya mau yang branding yang kencang dulu atau sesuai budget dulu. Kalau memang di awal Anda punya fresh money yang siap untuk invest di sini sih it's okay. Tapi kalau misalnya brandnya sangat terbatas banget, Anda mau coba dulu di awal, apa yang saya berikan ini mungkin bermanfaat dan lebih achievable buat Anda semuanya. Dan yang terakhir nih dari saya ya, jadi buang kesan bahwa branding itu kemewahan, bahwa branding itu buang-buang uang, bahwa branding itu hanya untuk perusahaan besar. Karena esensi brand itu bukan untuk itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka jangan lupa like dan subscribe jika belum, karena akan ada tips-tips buat Anda berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.